Wow, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah menjelang imsak, akhirnya datang juga abang kita yang tersayang. Jadi tadi sebelumnya sudah kita omongin bahwa kita mau mengundang teman kita yang anak gunung dan punya pengalaman mistis yang paling banyak. Anak gunung. Anak gunung coy. Gua mau ngaku anak gunung nggak pantas. Gak pantas, gue anak gunung. Dia anak kota, gua anak kampung. Ya bang, sini bang. Ayo bang. Sini, Bang. Ini dia. Assalamualaikum. Salam. Tengah-tengah nih. Wih, gila. Gondrong banget ya kita. Ngapa gua lepas kucir? Gak apa-apa nih. Coba Bang lepas. Iya ya, harus. Gue juga nggak bisa, gue masih pendek. Oke. Kenalan dulu bang. Kenalin dulu bang. Kenalin dulu nama kita Edo, biasa dipanggil Gondrong. Woi. Iya gitu. Edo bunyinya. Gondrong. Edo Gondrong bunyinya. Ada apa ini gerangan kita di? Jadi ente kan punya pengalaman di gunung lah. Dan ente itu yang aneh tahu adalah ente anak gunung nih. Suka Iya. nanjak-nanjak ke gunung. Demen banget gitu. Kalau Didit juga suka nanjak-nanjak ke gunung. Gunung Sahari. Jadi coba. Jadi gua sama Didit pengen tahu nih apa sih pengalaman lu selama lu nanjak di gunung dan gunung apa yang lu tanjak dan pengalaman mistis apa yang paling lu takut di gunung itu? Gunung Ciremai Bang. Mantap jiwa. Gunung Ciremai yang menurut gue itu mistisnya asli sih. Kental banget gitu. Gimana tuh? Coba. Gua naik itu 2014 Bang. Oke. Oke. Berenam sama teman-teman berenam. Gua naik berenam dari Linggarjati. Oke. Itu bulan apa bang? Agustus awal. Berarti udah masuk musim panas ya? Panas banget bang, gersang. Gurih. Airnya bawa segalon ini. Anak-anak gunung ya, kalau udah masuk musim panas, lu pilih-pilih trek sama pilih-pilih tujuan ya. Iya benar. Kalau bisa sih jangan lewat Linggarjati. Linggarjati itu trek. Trek terpanjang dia. Terpanjang. Oh gitu. Trek Nanjaknya terpanjang. nanjak banget nggak? Banget sih. Oke. Kalau dibilang banget, ya mungkin ada bonus-bonusnya. Bonus itu yang dinamain jalan datar bang. Oh. Nah itu. Jadi gua naik itu berenam dari pagi tuh bang. Gua naik dari pagi jam 7 gua naik. Jam 7 gua naik. Yang gue bingung bang, kenapa kok jalan gue tiba-tiba lama gitu. Mungkin ada temen gue sih bang, katanya kan mistisnya harus bawa ikan asin katanya untuk penangkal mistis katanya, kata temen gue itu Di gunung apapun. di gunung itu doang katanya. Ciremai doang. Di gunung Ciremai doang. Oke. Dan gue kan cuma percaya sama Allah ya kan. Oke lah mereka ada gitu kan. Mungkin ini kalau ikan asin kita bawa sampai atas apa nggak ada macan gitu bang yang ngendus ya kan. Habis digarotnya kita Seger nih. iya gitu maksudnya ya kan. Udah nih kita naik, yang kita bingung kenapa baru nyampe kuburan kuda itu jam 5:30 sore. Jam 7 pagi naik Linggarjati, 5:30 sore kuburan kuda. Kuburan kuda bang, lama Berapa banget. jam itu gila? Nggak tahu gue bang, Itu gue kenapa? merinding loh bang. Tapi oh iya. Merinding gue juga. Tapi Sumpah demi kenapa Allah. itu namain kuburan kuda itu kenapa itu? Katanya sih ada kudanya nenek lampir, temen sih kata temen, dia baca-baca mistis gitu dia. 5. Hampir 11 jam bang. Gila kali Ya Linggarjati Allah. kuburan kuda. Gua nggak ngerti logi bang, sumpah gua. Itu jalanan lu ada yang aneh apa gimana? Kayaknya ada yang aneh bang. Anehnya. Anehnya kayak pertama nih mungkin dari yang ikan asin, mungkin ya kan. Kedua emang katanya kalau naik Ciremai itu nggak boleh ngeluh di dalam hati itu, nggak boleh ngeluh capek. Dia nggak akan sampai Oke. katanya. Oke. Nyampe lah 5:30 nih kita nih di kuburan kuda nih. Sat. Nyampe temen sakit. Ya mulai. Temen sakit, kita juga agak kerampasi. Tapi sebelumnya emang nggak sakit temen. Sehat semua bang. Sehat. Alhamdulillah nih pada fit nih, pada seneng kan bawaan. 10 jam juga gurih ya. Ya Allah bang, itu belum sampai Bapak Tere, Belum nyampe. belum nyampe, masih jauh. Jauh kuburan. Asli. Biasanya tuh kalau berangkat pagi Linggarjati kuburan kuda tuh habis Johor jam 1 jam 2 udah nyampe. Udah nyampe. Iya. Ini kayaknya bener-bener berat banget bang kaki. Oke. Udah sampai situ maghrib lah bang. Kita nyimpen lah di HP doa tayamum kan. Kita sholat maghrib, masih kedengeran bang ajan. Oh masih nyampe. Masih nyampe. Kuburan kuda masih kena. Masih kena. Berarti masih belum di atas banget ya? Belum. Sholatnya kita maghrib. Sholat maghrib, yang lain pada masak.
makan. Kita selesai sholat, makan belakangan itu. Makan, mereka ngantuk. Berlima. Oke. Ngantuk berlima, tidurlah, kita ditinggal tidur. Ya udahlah, nungguin Isya kita sholat, ngeteh sebentar, tidur. Ngecamp dong, Ngecamp bang, setengah 6. Pertama mau ngecamp itu ribut dulu, gara-gara itu kuburan kuda, mereka nggak ada yang berani. Sekarang kita nggak mau ngambil resiko bang, setengah 6 Daripada maksain. ngerinya kenapa-napa kan, nggak ada tempat buat Nah ngecamp. kondisi situ pada saat itu adalah lu ngecamp nggak ada yang lainnya? Nggak Lu ada. aja? Sumpah demi Allah bang, saya doang tenda sendiri Oke, berenam. Siap. Tenda gede berarti ya, ulet ya. Jadi mereka bawa tendanya salah bang. Hah? Tenda berlima diisi berenam. Oke. Dom dong berarti. Tenda dom. Wah, dom muat sebenarnya. Habis itu? Jam kita tidur jam setengah 12. Kita melek tuh ada orang rame-rame di luar tenda kita. Nah, ini mulai nih. Pada senterin kita nih. Nggak beres Nah, nih. itu. Ya kan, pada senterin kita. Kita mah istighfar aja ya. Astagfirullahaladzim. Temen bangun. Ada yang aneh nih, Dok. Sama. Nah, Kita main lihat-lihatan tuh. Tapi yang 4 nggak mau bangun nih, ngeyel. Apa disirat apa kita nggak tahu kan ya. susah aja dibangunin ya. Susah banget. Apa kita juntul-juntulin malahnya tuh, nggak bangun-bangun. Selesai, kita berdua buka tenda yuk, buka tenda yuk. Kita buka pelan-pelan ratingnya tuh. Kita buka dari bawah. Pas kita gini nunggu, gelap. Ayo. Gelap tiba-tiba. Tapi tadi pas disenterin itu rame-rame banget di luar. Rame banget bang. Gua kalau cerita itu gimana ya bang ya? Ya, merinding lagi. Merinding berasa. terus bang. Oke. Udah jam setengah 12, jam 1 nih. Jam 1 kita ngeteh kan, keluar ngeberanin diri gitu bang. Ngeberanin diri. Nggak ada apa-apa, cuman temen langsung tiba-tiba tambah drop. Nah lo. Kita bingung kan bang. Otomatis kalau kata orang dulu naik gunung nih, temen satu sakit jangan ngejar puncak, Iya. tapi harus turun. Turun. Yang 3 maksa. Ya. Itu cowok semua tuh ya? Cowok semua bang. Oke. Yang 3 maksa mau muncak. Ya udah gue turun. Kita turun tuh bertiga jam 8, tapi mereka bawa tenda untuk naik lagi. Mereka jalan duluan, kita belakangan. Kita turun-turun tuh akhirnya jam 3 bang. Jam 3, jam 4 lah ya. Turun pelan-pelan karena kita juga keram di paha. Di Leung Datar itu jam 8 malam kita ketemu cewek duduk bang. 4, 5, 6, 7, 8, 5 jam itu udah mau nyampe Linggarabaya lagi. Iya, cuman kita kan pelan-pelan bang. Bawa orang sakit kan. Kalau kita bawa lari keseret-seret gitu. Kita pelan-pelan. Setengah 8 lah ya, setengah 8 kalau nggak salah. Kita nggak bawa senter batu temen bawa salah. Iya. Udah kita turun, ada cewek tuh. Pokoknya di situ ada pohon bekas jatuh gitu bang. Dia duduk di situ sendiri. Duduk di situ sendiri. Temen udah mikir Dok, kayaknya hantu tuh. Ya, kan? disebut banget. Iya, kita disebut tuh aja. Kita positive thinking karena kita kehabisan air bang. Iya. Nggak minum 5 jam kan gimana itu turun kan? Lumayan berasa. Enggak, gue mau minta air, gue harus minta air gitu-gitu. Coba lu berani gak? Gue berani. Akhirnya kita turun bertiga nih. Kita main pegang-pegangan itu keril. Turun bertiga. Mbak ngapain? Saya, Mas ketemu teman saya gak? Kata dia. Kata cewek itu? Ketemu teman saya gak? Coba pakaiannya pakaian anak gunung? Anak gunung bang. Anak gunung tuh merinding lagi jadi itu. Ini cewek dari Indramayu. Nah. Katanya tuh, nih ya, ntar deh kita jelasin tuh yang belakangan itu, Indramayu. Kita minta air, dikasih air. Dikasih air 2 liter masih baru. Wih, Kita buka dong bang, krek. Kita buka, kita minum. Terus dia bilang, Mas ketemu teman saya gak sih? Enggak mbak, udah mbak turun aja karena di atas mau kabut. Kita kan takut kalau musim panas kan kabut bang. Iya, biasanya. ada dingin Jam gimana? pagi ya? Malam bang. Oh, malam ya? jam 8. Udah jam itu setengah 8, Oh iya iya. Akhirnya dia bilang maksa pengen naik, kita tahan bang. Udah mbak turun aja, takutnya ada apa-apa. Ikutlah dia turun. Mbak, iya mbak boleh minjem senternya nggak mbak? Sini tasnya saya bawain gitu. Saya bawain di depan, saya megang senter kan di depan. Temen mah udah pikirannya nih aneh-aneh nih. Kita tenangin kan. Udah mudah-mudahan bukan. Turun nih bang. Sampai pos 2 sebelum pos 1 Linggarjati. Sampai kita di situ duduk.
Dia minta turun. Mbak di sini aja nginep. Nggak usah mas, saya mau nginep di bawah aja, ada penginapan di depan pesantren di Linggarjati itu ada pesantren. Di pos 1 ada pesantren, dia ada penginapan gitu rumah warga. Oke. Udah, dia tetap mau maksa turun, kita kasih dong bang. Iya. Udah gitu jam 10 malam kan, dia kan nyantai-nyantai dulu. Ya udah deh mbak, hati-hati. Mas, senter saya. Turun dia bawa senternya tuh, buat tasnya cantik bang. Anjir. Wow, demen nih. Cewek strong kayak gila dari pos 2. Pakai celana Sendirian. segini bang. Ah. Pakai celana segini, jaket biru sama kayak kita, pakai sarung tangan, bawa depek biru konsina. Dia Oh, depek oke. depek doang pengen naik, gila juga ya. Iya makanya gue bingung bang. Turun nih, di situ ada orang juru kunci bang katanya. Namanya Pak Zul. Ente yang ke bawah lagi berarti? Enggak, kita di masih di pos 2. Oh, masih pos 2. Jadi di pos 2 itu pojok sono ada masjid, sebelum pojok ada kamar mandi umum. Kita lagi enak-enak ngobrol, ketawa kan, ngopi malam, tiba-tiba kita didatengin tuh sama yang orang juru kunci itu. Didatengin, "Dek, tadi bawa cewek ya?" Nah, "Enggak pak," kita gituin. Kita udah pikirannya udah jorok aja nih, maksudnya wah gua sangkanya ngapa-ngapain nih gitu kan. Terus kata dia, "Jujur aja deh, soalnya tadi ada cewek." "Oh itu kali pak yang camping." "Oh bukan itu, tadi turun nama Ade." "Oh iya, orang Indramayu," kata dia. "Kok bapak tahu?" "Iya baru meninggal seminggu yang lalu." Madan. Dang, langsung kenceng lagi. Ya Allah. Udah habis itu dia bilangin kayak gitu, gue merinding bang, bener. Dia bilangin jelasin. Jelasinnya apa? Masih inget nggak? Kalau jelasinnya itu dia bilang, oh mungkin dia mau minta dia dianterin turun kali sama abang-abang ini. Nanti dia bakalan datang buat ngucapin terima kasih. Deg-degan dong. Balik lagi. Deg-degan nih. Lagi. Ya Allah, oh, merinding kalau cerita ini nggak bakal berhenti bang merinding kita. Bener deh. Iya. Deg-degan aja nih, pakai keringet dingin. Temen tidur, dua-duanya. Kita tinggal sendiri nih. Mati nih gue kalau didatengin nih. Ya kan? Bener didatengin bang dari jendela. Balik lagi dia. Gue balik lagi. Apa dia kata bang? Pertama ketok-ketok, tok-tok-tok. Kita kira itu kali ya, Pak Jul. Kita nongol dari jendela. Itu Kunti bang. Jadi Kita udah begitu ya muka kita tuh. Ya Allah, kenapa nih dia nongol kan? Kita injek kepala temen nih dua-duanya nih. Nggak ada yang bangun bang. Ya Allah gimana nih? Mbak kalau mau nakutin bukan gini caranya. Kita sambil nangis bang ngomongnya. gila takut aja. Lah, mau pingsan ngeri kegeledak nih. Ya Allah. Udah abis itu nih bang. Abis itu dia hilang. Temen baru bangun pas as-sholat tuh kan, subuh. Kita dibanguninnya nggak ngeliat jam bang. Pokoknya denger as-sholat tuh. Udah dia bangun. Ada apa sih dok? Lu kayaknya tadi bangunin gua. Bacot. Kita gituin doang bang. Pergi. Gedek bang. Kan hati dongkol banget nih. Nih bang, gua sumpahin lu ntar diparanin lo. Kita nungguin temen kan yang dari 3 orang tuh turun. Dia akhirnya kena karma bang. Kenapa tuh yang 3? Nggak bisa turun sampai jam setengah 12 malam. Idih. Oh, putar tungguin seharian lagi. ya? Iya. Kita nungguin lagi. Nah maghrib itu temen saya ditemuin juga di pos 2. Kita belum ke pos 1, biar turunnya bareng masuk kita nih. Oke. Ya kan? Nah. Nungguin temennya bertiga. Dia nggak turun-turun. Nah maghrib, habis selesai ajan maghrib, kita kan ada warung tuh. Yang seberang sononya belah kanan. Kita ke situ beli kopi, temen berdua di pos didatengin bang maghrib habis maghrib Sama cewek itu lagi? sama cewek itu dia sampai begini aja nih kaku berdua. Kenapa lu Tapi dinginan? bentuknya bentuk cewek yang kayak baju gunung gitu apa? Borok bang, mukanya ditutupin rambut nih, gini, ya kan, rada-rada pucat gitu bang, pokoknya celong deh matanya bang, tapi dia senyum bang, pakai baju putih gitu, Oke. kayak Kunti lah ya, udah, kayak orang kejang-kejang tuh bang teman, lu kenapa? Terus. Ini baterai lu hilang nih, robet ya? Robet. Baterai lu. Silang. Heeh. Oren. Nggak apa deh. Lanjutin aja. Mau apa? Didatengin tuh, Hah? didatengin dia bilang, dia minta terima kasih dong sama kita, telat. Wah udah semalam didatengin. Subuh. Demi apa? Pala lu gue injek dua-duanya. Anjir. Ya kan?
Terus akhirnya tuh kita bertiga-tiga udah deh turun lah kita jam 9:30 malam. Oke. Pelan-pelan ke pos 1. Kita bengong ya di pos 1 bertiga-tiga kayak orang sakit bang. Bengong aja kita nih. Terus tuh bocah gimana ya bertiga-tiga. Iya. Terus kata temen udah tungguin aja. Pasti gue tungguin soalnya si Maxi sama kita. Turun 11:30 malam pincang-pincang bang, itu bocah bertiga-tiga. Ya kempor lah. Muka pucat, katanya dia nggak makan, nggak minum. Padahal logistik, air semua kita kasih. Kita turun nggak bawa apa-apa. Ya kehabisan apa gimana? Nggak ngerti bang, nggak ngerti kehabisan, nggak ngerti kenapa gitu. Pokoknya dia turun kayak orang linglung. Tapi alhamdulillah sehat-sehat aja. Sehat-sehat, cuman gimana ya bang ya? Muka orang seger sama pucat kan pasti beda. Beda. Nah, itulah. Makanya kalau kita naik gunung mungkin ada yang sembarangan juga bang, dari kita bawa kayak ikan asin atau dalam hati kita ngeluh. Nggak ada kearifan lokal yang harus dihormati kayaknya. Bisa bang, mungkin ada kesalahan juga dari kita berenam. Ada Oke. kesalahan kita juga. Tapi ikan asin itu sebetulnya adalah itu hanya mitos saja mungkin ya. Mungkin apa itu nggak tahu juga sih ya. Dia baca di Google sih bang, temen itu harus bawa ikan asin katanya gitu Untuk penangkal. untuk penangkal mistis di sana. Sebenarnya yang gue lihat bukan penangkal sih. Untuk masuk ke sebuah lingkungan itu ada peraturan lokal, peraturan setempat yang mungkin harus dilakukan, mungkin bisa berlaku. Kayak misalnya kita masuk parkiran pasar nih, Iya, aturan di situ ya kita masuk dapat karcis, iya. nanti keluarnya bayar, Nah, biar motor kita aman. Nah mungkin peraturan seperti itu. bisa. Tapi lu tahu cewek itu meninggalnya kenapa? Cewek itu kalau dari kita cari tahu sama orang juru kunci ini Pak Zul ini katanya dia Hipo dong. hipotermia, nggak ketolong, katanya seperti itu. Tapi yang jadi ganjilan nih, yang pengen gue tanyain adalah airnya enak. Alah aku bang, Sedep banget ya. lah seger banget di sini nih udah kayak ini nih air terjun. Romannya seger banget dah, pokoknya dah. Itu botol apa kita bawa pulang bang, kita kokopin aja ini apa bener nih wadon baik bener gitu kan. Hantu aja baik bang, masa orang enggak kan gitu. Tuh buat yang pelit-pelit ya, Oh. demit aja baik. Baik sama gua. Si air. Iya, itu gue mikirin dari tadi, itu airnya apa adem bang gimana? Masih bunyi bang, crack kan kalau aku begitu bunyinya. Iya, betul. Crack. Kita minum. Lah air aku bang, enak banget bener seger. Berarti kalau misalkan abang nanjak itu udah masuk musim panas sekitar Agustus ya, dia 2 minggu lalu dikabarin ditemuin meninggal hipo, berarti dia di akhir musim hujan lagi deres-deresnya bang. Bisa. Soalnya kalau musim panas juga dingin bang. Musim panas emang dingin, tapi kelembaban tinggi itu nggak sampai bikin hipo karena dia Iya punya sih. air. Iya benar. Kelembaban Benar juga. tinggi itu nggak bikin hipo karena kalau habis hujan relatif panas. Benar juga sih. Nah, Sampai bawah? pas sampai bawah itu mereka juga mau cerita cuman takut-takut. Yang 3 orang ini nih teman saya. Kita udah diam aja, kita udah diam aja kan, udah bengong aja, udah males bang mau ngomong apa lagi kan gitu. Terus dia di bis lah cerita, gue disasarin dok. Ya. Sama? Nggak ngerti, dia cuma bilang gue disasarin dok. Muter aja. Muter aja. Gue pikir gue udah nyampe di pos 2, taunya belum tadi. Bapak Teriaci gue belum ketemu. Idih. Nah Dari, dari kandang kuda 2 jam doang. dari situ bang, dia langsung gue nggak mau ninggalin kawan gue lagi deh. Ya. Langsung begitu dia bilang. Itu setelah kita pulang, berapa minggunya Cermai kebakaran. Ya. Cermai kebakaran. Masuk berita kok, Cermai kebakaran. Musim panasnya Pendaki ya. buang puntung. Puntung. Buat para pendaki yang sering buang puntung tuh. Untung. Puntung bahaya tuh kalau masih nyala. Kalau bisa telan tuh puntung. Bahaya bang, langsung kebakaran dia. Iya, karena musim panas Musim kan panas. kering, angin. Iya, benar. Angin gunung kering, Bang. Iya, rumput juga pada kering sih memang. Kering. Itu sih bang cerita yang paling gue takutin sampai sekarang, gue sampai inget itu sih. Tapi mungkin pendaki-pendaki lain mungkin suka menemui hal itu kali. Maksudnya menemui hal itu adalah pada saat naik ke gunung yang sama. Bisa. Akan menemukan sosok wanita itu mungkin kali. Mungkin. Bisa jadi. Mungkin bisa jadi. Ada satu gunung di Jawa Tengah apa Jawa Timur ya, gue lupa. Jadi gue nggak mau sebut gunungnya ya. Mungkin abang tahu. Kalau kita mulai masuk pendakian dari pos B bukan pos A, itu ada burung yang kalau ada pendaki nyasar, dia bakal turun dan nuntunin jalan pulang. Ya, itu betul. Gue tahu bang. Gue tahu. Kayak gitu itu termasuk kearifan lokal. Jadi kalau ada orang yang usil, jahil di lingkungan liar,
burung turun apa nggak diakalin? Pasti. Padahal kan dari kejadian yang udah itu burung malah yang nganterin mereka keluar. Nyelamatin Biasa. kita. Nyelamatin kita dari jalur yang beda gitu, jalur kesasar. Itu kita nyasar. Jadi sebagai pengalaman abang nih, pesan-pesan apa yang mau abang sampaikan dulu? Kalau pesen gue bang ya, buat para pendaki yang buang puntung harus sedia botol aqua isiin air untuk buang puntung yang masih nyala. Kedua, jangan wadon doang lu bawa turun lagi, sampah lu juga bawa turun. Sama, jangan suka nyoret-nyoret. Terjidat lu gue coret sembarangan lu. Itu pesan gue. Sama jangan ninggalin temen ya. Iya. Mesti setia Jangan, kawan. harus setia kawan. Setia kawan. Jadi naik sama-sama, turun sama-sama. Walaupun sakit satu orang, jangan ngejar puncak nggak akan pindah. Iya. Kalau di konten gue adalah datang sama-sama, cabut Sendiri-sendiri. Lu Misah ya. jadi sekilas inilah cerita dari seorang sweeper ya bang. Ya, sweeper bisa dibilang bang. Sweeper kan gitu kerjaannya. Iya, emang kudu gitu Mas. Kita sweeper juga, koki juga. Saya dulu bekas sweeper bang. Oke, jangan pernah ketemu nih kita. Jangan-jangan pernah ketemu nih. Bisa Cuman, kali kita ketemu mah. bisa, amin. Kebetulan gua pensiun itu pas kapan ya? Gua mulai bertahap kali, gua kagak pakai carrier lagi. Iya. Gua bawa menyan. Udah enggak lah ya, udah enggak naik. udah nggak naik gunung. Udah nggak naik gunung lagi. Gunungnya yang lain. Gunung Sahari tuh. Gunung Sahari. Yang datar aja ya. Iya. Yang bisa langsung diparanin. Toh, lo ingat tuh pesan-pesan buat anak-anak muda yang suka menjelajah alam liar. Jangan tinggalkan apapun kecuali cerita dan Betul. foto-foto. Itu Bang, benar. Itu aja sih. Dan hormati kearifan lokal. Kita Benar. bukannya takut tahayul ya bang, Iya. tapi kita masuk ke lingkungan baru, kita menghormati tuan rumah kan wajar. Benar Bang, nggak mungkin masuk rumah main masuk aja. Menyelot, buset digebok lo sama yang punya rumah ntar. Kalau lagi ngepel mau siram pala lu. Buset. Mat nih. Akhir kata terima Thank you kasih banget. banyak. Iya Bang, kita juga thank you. Aduh, thank you. Kapan-kapan nanti Kita undang lagi. ini Ciremai ya. Ciremai Bang. Ciremai udah dapet. Tapi gue masih penasaran bang. Kalau Sama. Semeru yang sulit air gimana bang? Semeru sulit air itu nanti kali ya. Kita harus cobain dulu Bang. Siap. Kayaknya harus cobain dulu. Nantiin deh ya. Tunggu aja ya. Tunggu aja di Pladitya Darkroom. Terima kasih abang. Iya Bang, kita juga terima Sampai kasih udah berjumpa diundang kembali. nih Sama-sama. sama abang-abang. Nanti bang Gondrong di bawah ada IG-nya. IG-nya, jangan Ada lupa IG-nya. di follow. Di follow. Pokoknya channelnya abang-abang ini juga harus di-subscribe. Ya di subscribe. Jangan pokoknya dah. Subscribe. Jangan lupa subscribe dan ada channel dan Pladitya Darkroom. Oke. Sampai bertemu kembali. Mantap.